Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Arahmi dari kelompok 2, yang mana pada sore hari ini kami akan membahas tentang sistem hukum adat, di mana di dalamnya terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, sistem dan dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang kedua itu ada sistem hukum adat. Yang ketiga itu ada sumber hukum adat. Di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas poin pertama, yaitu sistem dan dasar berlakunya hukum adat. Dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang menganut sistem pluralitas dalam bidang hukumnya, yaitu di mana ada 3 hukum yang berlaku dan diakui keberadaannya. Yang pertama itu ada hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada penerapannya atau pada prakteknya, masyarakat cenderung menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya, serta mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yaitu sebagian besar hukum adat ini bersifat atau berbentuk tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat. Dapat kita ketahui pula, hukum adat ini adalah suatu peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi di dalamnya. Yang kita ketahui, hukum adat juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi yang ada. Keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya terbatas, di mana merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dengan sistem hukum Indonesia. Kemudian adapun dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di Indonesia itu dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua berasal dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dalam pasal 104 ayat 1. Kemudian ada dasarnya berasal dari IS atau Indies Strangling pasal 131. Kemudian yang keempat itu ada Indies Strangling pasal 134. Yang kelima ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ansari. Saya dari kelompok pertama. Izinkan saya untuk membacakan makalah dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum adat. Hukum adat adalah serangkai aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima dan menjadi hukum secara turun-temurun, ya kan? Nah, di sini hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Dr. Christian Snow Hurgror dalam bukunya yang berjudul The Archers, yang artinya orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti juga buku oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Rijk van Nederland Indie. Nah, sebenarnya dengan adanya istilah-istilah kayak gitu atau buku-buku yang kayak gitu,
hukum adat sebenarnya tidak dikenal dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri hanya mengenal kata adat atau kebiasaan. Nah, lalu dengan seiringnya perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pendidikan, maka banyak peneliti, ilmuwan, ahli budaya yang mempelajari tentang adat itu sendiri yang ada di Indonesia hingga sekarang ini. Maka terciptalah yang namanya hukum adat. Adat sendiri sebenarnya terlahir dari kebiasaan masyarakat yang ada dari pepatah ataupun pepatah adat atau doktrin ataupun ya yang lain-lainnya mungkin akan dibaca oleh pemateri selanjutnya. Lalu setiap adat yang dilakukan sebenarnya itu memiliki tahap ataupun tingkatan. Ketika kita ingin melakukan adat, namun sistem ini tidaklah semata-mata langsung diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang tanpa adanya pertimbangan dan proses. Nah, setelah ada pertimbangan dan proses, barulah bisa terjadinya yang namanya adat atau yang biasa kita kenal sekarang dengan nama hukum adat itu sendiri. Oke, cuman hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga, yakni sumber hukum adat. Adat atau hukum adat sendiri sebenarnya masih diterapkan sampai saat ini di berbagai penjuru belahan negara Indonesia. Namun setiap adat ada hukum adat pasti punya dasar setiap ingin melakukan adat. Para pelaku yang dikenakan sanksi adat atau hukum adat tidak semata-mata peraturan yang dibuat sesaat atau peraturan yang sengaja dibebankan oleh pelaku. Namun setiap kegiatan adat atau hukum adat memiliki sumber hukum atau bisa disebut referensi dalam bahasa ilmiah. Dan setiap ingin melakukan adat atau hukum adat pasti para masyarakat sekitar mengizinkan atau restu maupun pendapat dari ketua adat maupun seorang yang berwenang dalam memutuskan apakah seseorang layak dan harus dijatuhi adat atau tidak. Berikut sumber hukum adat. Yang pertama yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang mempunyai tradisi rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ugaran atau kaidah dan kebudayaan Indonesia asli. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, pepatah adat. Yang keenam, jurisprudensi adat. Yang ketujuh, dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan hukum yang hidup. Yang ke-8, kitab hukum yang penuh dikeluarkan oleh raja-raja. 9, doktrin tentang hukum adat. Yang 10, hasil penelitian tentang hukum adat, nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.